Assalamualaikum. Okey, mesti korang nak tahu kan, kenapa Indonesia suka sangat claim apa yang ada kat Malaysia semua asal daripada Indonesia. Okey, faktor pertama adalah Malaysia dan juga Indonesia adalah serumpun. Okey, jika korang pernah pergi ke Sarawak, okey, di Sarawak ada satu tempat bernama Sarikeh guys. Sarikeh ni dia sempadan saja dengan Indonesia. Okey, aku dah pernah pergi dah ke sana sebab tu aku belajar dulu. So memang dekat gila. Okey, kenapa faktor geografi ni aku cakap mempengaruhi apa yang okey, of course apabila geografi dia akan mempengaruhi budaya kita guys. Sebagai contoh, aku orang Terengganu dan sempadan Terengganu adalah Kelantan. Of course aku makan budu. Dan of course di Kelantan senang untuk dapatkan keropok leko. Macam tu juga Indonesia guys. Korang faham tak apa aku maksudkan? Okey, aku bagi contoh mudah lah, batik. Sebenarnya batik ni adalah satu seni yang boleh cakap dia bukannya asal daripada Indonesia. Sebab batik Indonesia tak sama macam batik Malaysia guys. Tapi nampak sama. Ingat apa aku cakap nampak sama tapi tak sama guys. Sebab dia ada pelbagai elemen-elemen di dalam batik tu. Maksudnya corak tu tak sama, motif tu tak sama. Itu maksud aku. Jelas? Okey guys, yang kedua, makanan guys. Okey, cuba aku bagi contoh mudah lah. Sate rendang. Okey, cuba kau makan sate di Indonesia dan cuba kau makan sate di Malaysia. Nama mungkin sama, tapi rasa dia totally berbeza guys. Tak percaya, kau boleh try rendang di Indonesia dan kau try rendang di Malaysia. Totally different guys. Tu ketiga adalah dipengaruhi oleh ranking guys. Ranking dalam ekonomi. Okey, maksudnya kat sini adalah faktor ekonomi lah. Okey, aku ambil sebagai contoh lah, Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia dan Malaysia ranking dia tak jauh beza guys. Jadi kalau dia nak bandingkan Malaysia dengan Singapura, of course lah diorang sangat jauh. So diorang akan bandingkan dengan Malaysia lah. Sebab Malaysia ni hampir ranking dia dengan kita. Dan satu lagi, bahasa diorang tu sama dengan kita. Apa yang diorang cakap kita boleh faham, dan apa kita cakap diorang boleh faham. Okey, faktor seterusnya ataupun faktor yang keempat guys adalah faktor sikap kenegaraan ataupun sifat kenegaraan diorang tu. Kenapa aku cakap macam tu? Okey, diorang ni macam ni guys, orang Indonesia ni guys. Diorang lebih macam nak nampak wow di mata orang. Macam wow kan, nak nampak gah. Ikatnya kita tahu je lah. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita jangan ambil guys. Okay? So apa yang aku nak cakap kat sini, dia nak nampak dia lebih hebat daripada kita. Faham? Sebenarnya kita tengok dia biasa-biasa saja. Okay guys, walaupun kita selalu tengok orang Indonesia dengan orang Malaysia selalu bertelagak, sebenarnya kita orang baik-baik je sebenarnya kan. Okay, sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku tengok macam festival di Sukan Olimpik hari tu, yang atlet kita dibatalkan daripada pertandingan dan Malaysia ada kecam teruk guys. Tapi kau tengok siapa yang backup kita? Orang Indonesia. So kau nampak tak? Sebenarnya orang Indonesia ni kadang dia gimmick saja guys. Dia kadang acah-acah saja. Tak ada masalah pun. So kat sini aku nak ingatkan korang, janganlah membanding-bandingkan. Yang mana orang Indonesia yang tengok video aku ni, so korang lepas ni kalau boleh kurang-kurangkanlah untuk claim apa yang kami ada asal daripada korang. So sedikit info yang aku nak bagi sini. Sebab sebelum aku bagi tahu ni, aku dah buat sedikit kajian lah. Okey, hari tu ada aku tengok pihak Indonesia dia claim yang filem Upin Ipin adalah milik diorang. Okey, kat sini aku nak explain. Diorang claim, korang tahu tak kenapa diorang claim kartun Upin Ipin tu daripada Indonesia? Sebabnya adalah ada satu watak, iaitu kawan kepada Upin dan juga Ipin, bernama Suranti. Guys, bukan Suranti, Susanti. Okay, Susanti ni kawan kepada Upin dan juga Ipin.
dan diorang ni berdialek ataupun berbahasa, bercakap dalam tutur kata Indonesia. So diorang claim, okey, Susanti ni adalah orang Indonesia dan kartun ini dibuat di Indonesia. Okey guys, jelas ya. Okey, itu saja daripada aku. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu video dari YouTuber Malaysia yang dikasih judul Indonesia Suka Crime. Ini ada beberapa poin ya yang bisa kita ambil, dan kalau saya bisa mengatakan YouTuber ini, teman-teman ya, dia nggak tahu literasi sejarah, dalam hal ini budaya Indonesia, teman-teman ya. Dan pertama tadi ada batik ya. Batik memang benar di Malaysia ada, di Indonesia ada. Yang perlu kita ketahui kalau kita belajar dari literasi, dari mana batik itu awal mula berasal. Di Malaysia memang benar ada batik, teman-teman ya. Kenapa ada batik di sana? Karena ada orang Jawa di sana. Karena batik itu sendiri bahasa Jawa, teman-teman ya. Dan masalah klaim, ya memang itu hak kita untuk mempertahankan budaya kita agar tidak didaftarkan ke UNESCO atas nama warisan budaya Malaysia. Ini satu ya, misalkan batik, teman-teman ya. Dan tentunya Indonesia lah yang berhak ya, karena kalau kita menelusuri literasi sejarah batik, itu pusatnya asal usulnya di Indonesia. Kenapa ada di Malaysia? Karena banyak diaspora orang Jawa yang ada di Malaysia. Makanya wajar ketika di Malaysia juga ada batik. Ada rendang. Di Malaysia juga memang ada rendang, teman-teman ya. Di Padang, di Indonesia juga ada rendang. Tapi yang perlu kita ketahui ketika kita sudah berbicara tentang warisan budaya ya agar bisa diakui oleh dunia, bisa terdaftar di UNESCO, makanya Indonesia wajib mempertahankan hak waris budaya ini, teman-teman ya. Dan sekali lagi, semua itu harus berdasarkan literasi sejarah. Bagaimana asal mula dari rendang ini? Di Indonesia ada rendang, di Malaysia ada rendang, ya namanya rendang, ya. Tapi karena dipengaruhi oleh orang di sana, jadi rasanya mungkin bisa beda. Demikian pun batik, teman-teman ya. Batik di sana mungkin coraknya sudah beda, sudah diwarnai dengan sentuhan-sentuhan Melayu, ya. Dan tadi juga ada beberapa poin ya yang dijelaskan. Ada sate juga demikian ya. Sate di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada. Kalau mau didaftarkan ke UNESCO misalnya ya, kita wajib mempertahankan karena secara literasi warisan budaya ini memang benar-benar asal mulanya ada di Indonesia, yaitu di Madura. Dan di Malaysia juga ada, ya benar. Mungkin rasanya sudah beda, teman-teman ya. Tapi orang ini dia nggak memakai secara literasi yang benar, teman-teman ya. Wajib kalau Indonesia untuk bisa mempertahankan, bukan untuk mengeklaim budaya Malaysia ataupun warisan budaya Malaysia. Dan tadi juga ada beberapa yang dijelaskan ya di videonya. Dan demikian teman-teman ya, wajiblah ya kita sebagai pewaris budaya ya, dan untuk bisa mempertahankan agar tidak diklaim oleh Malaysia ya, paling enggak bisa mengangkat warisan budaya Indonesia ya. Kalau warisan budaya Indonesia itu bisa terdaftar di UNESCO, dan Malaysia pun harus tahu ya bahwasanya belajar literasi sejarah asal usul
asal mula itu sangat penting ya. Bukannya Indonesia itu asal klaim ya. Justru Malaysia yang sering mengeklaim budaya. Ya, jangan dikata kalau di sana itu ada suku Bugis, ada suku Minang, ada suku banyak lah pokoknya di sana ya. Terus warisan budaya itu memang benar berasal dari sana, asal usulnya ya. Kita harus tahu literasi asal mula, awalnya itu dari mana itu ya. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan ya, teman-teman bisa berkomentar dengan video ini, dan jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.